dan sehat dan tetap semangat gitu ya. Alhamdulillah ya, saya pasti bangga banget itu atas semua pencapaian dan proses yang telah dijalani selama ini. Terutama juga terima kasih untuk Binawan yang telah mensupport semuanya dari mulai tidak tahu bahasa Jerman itu seperti apa sampai sekarang diberangkatkan oleh Binawan juga. Dan banyak lagi support yang dari Binawan berikan kepada kami para siswa Binawan. Perasaannya campur aduk sih, antara sedih juga bahagia juga. Ya sedihnya karena ini anak satu-satunya, nggak pernah kemana-mana, sekarang harus pergi ke luar negeri gitu ya. Tapi bagaimanapun juga karena udah cita-cita anak saya, harapan saya anak saya bisa jauh lebih baik di sananya. Pada awalnya sih ragu ya, tapi lama-kelamaan yakin gitu karena ada pembinaannya selama sampai lulus B2 gitu. Nah setelah yakin lagi, sekarang gitu bisa udah dapat paspor gitu kan. Jadi itu yang bikin saya yakin bahwa Binawan ini bisa dipercaya untuk bisa memberangkatkan ke luar negeri gitu. Pertama sulit ya, pasti nangis juga pasti nangis. Cuma karena ini pilihan saya dan emang keinginan saya untuk pergi ke Jerman, jadi saya harus berusaha keras terus menerus. Oke, teman-teman semua tadi sebagai video opening gitu ya, ini grup pertama gitu ya, yang waktu itu berangkat untuk bekerja juga di Berlin gitu ya, di Jerman. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa teman-teman yang sudah menyelesaikan B2 yang sekarang sedang berproses untuk keberangkatan. Dan nanti akan ada langsung dari testimoni dari Kak Eko gitu ya, di mana Kak Eko ini juga sudah berangkat dan saat ini sedang di Jerman. Nah, gimana sih caranya gitu ya teman-teman untuk bisa bekerja perawat-perawat Indonesia gitu ya, berkarir di negara seperti Austria, Swiss dan juga Jerman gitu ya, yang berbahasa Jerman nih basicnya gitu ya. Nah, inilah persyaratannya teman-teman. Jadi khusus untuk pria dan wanita usianya maksimal 37 tahun. Jadi teman-teman yang senior yang saat ini juga masih bekerja, masih aktif bahkan bekerja, silahkan join di program ini. Nah, untuk pendidikan sendiri saat ini memang ada perubahan gitu ya, ada sedikit perubahan. Untuk teman-teman yang diploma 3 keperawatan, saat ini minimal 2 tahun pengalaman di rumah sakit gitu ya, teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang pendidikannya diploma 4 atau S1 keperawatan plus profesi, saat ini juga disarankan untuk memiliki pengalaman minimal 6 bulan pengalaman kerja. Ya, jadi ini memang ada sedikit perubahan gitu ya terkait dengan persyaratan. Dan yang paling penting adalah teman-teman itu bisa ikut kelas bahasa Jerman sampai dengan level B2. Ini wajib karena teman-teman ke sana harus sudah pegang sertifikat B2 gitu ya, yang baik dikeluarkan oleh Guta atau IST. Nah, apa sih benefitnya untuk bisa mengikuti program dari teman-teman perawat yang ingin berkarir ke Eropa gitu ya. Untuk saat ini benefitnya kalau gaji kita mungkin sudah tahu gitu ya, teman-teman mungkin gajinya bisa di sekitar 40 jutaan gitu ya. Nanti Kak Eko bisa langsung cerita gitu ya gimana ya. Lalu untuk program sendiri ini sebenarnya untuk yang di tahun 2026 ini teman-teman nggak perlu resign karena untuk beberapa level ini teman-teman akan dilakukan secara online gitu ya. Jadi sudah hybrid nih sistemnya gitu ya. Nah, jadi belajarnya juga fleksibel, bisa dimanapun, kapanpun, asal konsisten gitu ya teman-teman gitu ya, dan punya timeline untuk bisa menyelesaikan. Lalu teman-teman juga di Binawan ini didampingi mulai dari register, terus juga nanti pelatihan, terus proses dokumen gitu ya, sampai nanti keberangkatan dan juga nanti ketika teman-teman ingin kembali ke Indonesia. Nah, saat ini programnya tersedia atau berkesempatan untuk bisa mendapatkan beasiswa, teman-teman. Kalau mungkin di 1 tahun belakang gitu ya, itu full beasiswa. Saat ini seleksinya akan lebih ketat karena akan ada step-step yang harus teman-teman lalui.
Nah, ini gambaran prosesnya, teman-teman. Jadi nanti ada pendaftaran, lalu screening dari Binawan gitu ya dengan bahasa Inggris, akan ada medical check up dan juga psikotes. Nah, ini yang uh, update gitu ya teman-teman terkait dengan program ke Eropa. Nah, untuk pelatihan intensif sendiri A1 sampai A2 ini akan ada skema online dan juga melalui platform gitu ya. Jadi saat ini Binawan juga berkolaborasi dengan salah satu mitra yaitu Zen Focus yang akan membantu teman-teman untuk belajar A1 sampai A2-nya ini menggunakan platform ataupun secara kelas online gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman akan melanjutkan level B1 sampai B2 di mana proses ini teman-teman harus dilakukan secara offline di salah satu eh, Binawan Training Center yang saat ini ada di Cianjur, ada di Semarang, ada di Bali, ada di Surabaya gitu ya. Nanti akan disesuaikan dengan kuota-kuota yang saat ini tersedia di beberapa Binawan Training Center. Nah, menariknya saat teman-teman nanti sudah lolos nih level A2 gitu ya, sudah dapat sertifikat untuk bahasa Jerman A2. Nah, teman-teman saat melanjutkan level di B1 dan B2, teman-teman akan berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa gitu ya. Jadi akan ada biaya-biaya yang memang teman-teman akan keluarkan, nanti akan dijelaskan oleh tim karir konsultan dari Binawan. Nah, untuk di setiap levelnya itu memang ada biayanya gitu ya teman-teman. Tetapi teman-teman harus highlight juga untuk proses dari pelatihan ini sendiri saat nanti teman-teman sudah lulus B2, sudah dapat offering letter, sudah dapat tiket keberangkatan gitu ya, itu teman-teman akan di reimburse mulai dari A1, A2, B1 dan juga B2-nya. Tapi yang di reimburse ini adalah fokus untuk saat pelatihan tanpa include gitu ya, include saat teman-teman apa namanya ujiannya misalnya mengulang atau ada kelas pengulangan kelas gitu ya. Nah, itu tidak masuk dalam reimbursement. Nanti akan dijelaskan secara detailsnya oleh tim karir konsultan. Jadi inilah yang memang membedakan untuk program yang saat ini berlaku di tahun 2026. Nah, nanti teman-teman akan ada final user interview. Sebenarnya skema ini akan ada pre-user interview dan juga final user interview gitu ya. Pre-user interview biasanya masih menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Tapi kalau final user interview ini teman-teman harus sudah full menggunakan bahasa Jerman. Makanya kenapa di Binawan ini teman-teman harus lulus B2 dan visa yang digunakan teman-teman ini adalah visa register nurse on process gitu ya. Jadi sudah visa kerja. Nah, setelah selesai final user interview, teman-teman akan ada kebutuhan dokumen gitu ya. Ini wajib teman-teman gitu ya untuk dokumen. Dokumen-dokumen ini adalah untuk membantu teman-teman proses gitu ya saat keberangkatan nanti. Nah, lalu akan ada keberangkatan ke Eropa gitu ya. Nah, proses mulai dari pendaftaran sampai keberangkatan ini sebenarnya bisa sekitar 8 sampai 12 bulan, teman-teman. Mungkin tambahannya nanti akan diproses dokumen karena setiap negara ini punya kebijakan masing-masing gitu ya. Ada masa tunggu untuk proses dokumennya gitu ya. Tetapi ini kembali lagi ke teman-teman semua karena biasanya A1 A2 itu 4 sampai 5 bulan, B1 3 bulan, B2 3 bulan gitu kan. Nah, ini kembali ke teman-teman kalau ternyata teman-teman punya semangat dan juga pace belajarnya lebih cepat, mungkin durasinya akan lebih cepat gitu ya teman-teman. Jadi ini juga harus teman-teman perhatikan. Ini gambarannya secara flow programnya gitu ya. Nanti pasti teman-teman juga banyak pertanyaan. Nanti boleh isi link yang sudah di-share oleh tim dari Binawan ataupun nanti kita akan ada breakout room untuk tanya jawab. Oke, nah ini sudah sekilas terkait programnya. Teman-teman yang lain boleh memberikan masukan gitu ya, survei nasional untuk program-program dari Binawan. Silahkan scan QR-nya gitu ya. Nanti ada hadiah nih, e-wallet untuk teman-teman semua. Oke, nah untuk teman-teman yang belum memfollow Instagram ataupun sosial media Binawan Inti Utama, silahkan di-follow agar teman-teman tidak tertinggal informasi update gitu ya. Karena tidak hanya Eropa saja, tetapi saat ini juga ada program Arab Saudi yang saat ini sedang proses untuk screening untuk user interview, ada juga program Australia, lalu juga ada Jepang gitu ya teman-teman dan
Eropa sebenarnya juga ada ke Belanda. Ya, jadi banyak sekali pilihannya. Nanti teman-teman bisa join gitu ya. Nanti follow dulu biar tahu nih update-nya. Oke, nah ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua gitu ya. Sesi untuk sharing Kak Eko Ariandi tadi kita sudah sempat sapa dan beliau juga sudah hadir di dalam Zoom. Sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Oke, Kak Eko, halo Kak Eko. Halo Kak, Halo halo Kak puasa. Putri. Iya, puasa nggak nih hari ini? Eh, Alhamdulillah puasa. Oke, ini sepertinya agak putus-putus. Apakah teman-teman yang lain mendengar dengan jelas suara Kak Eko? Ya Insya Allah puasa Kak sampai maghrib nanti. Ini Oke. baru mulai di sini. Oke, alhamdulillah semangat ya. Kak Eko berarti ini puasa pertama ya di Jerman ya? Enggak, ini udah kemarin mulainya tanggal 19. Sama. Saya ngikutin. Tapi Iya, tahun pertama. iya tahun pertama. Ya Tahun, maksudnya iya tahun. tahun pertama ya. Ini nanti Iya kita Mas. bisa tanya-tanya gitu ya teman-teman. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan gitu langsung aja di drop di komen. Nah, Kak Eko, nah ini kan alhamdulillah sudah banyak teman-teman yang mau mengikuti jejak Kak Eko nih ya sebagai perawat internasional gitu ya. Sekarang sudah ada di Jerman. Nah, Kak Eko sendiri boleh nggak sih ceritain sedikit gitu ya, akhirnya kenapa, sekarang sebelum masuk ke situ, mungkin boleh perkenalan dulu, Kak Eko boleh perkenalan, terus sekarang kerjanya di mana? Silakan Kak Eko. Ya halo, selamat pagi waktu Jerman dan selamat sore untuk teman-teman yang di Indonesia yang sedang menyambut buka puasa. Perkenalkan nama saya Eko Ariandi, saya berasal dari desa kecil di Asahan di Sumatera Utara. Saya itu sekarang ada di Berlin di rumah sakit EGZP, Evangelische Geriatrie Centrum. Jadi saya di sini memang saya baru mendarat 27 hari di sini. Cuman saya udah ngerasakan banyak kepuasan di sini soal sistem kerja. Ya, Oke, berarti hampir 1 bulan ya, 3 hari lagi 1 bulan hampir nih. 1 bulan. Iya. Oke, nah teman-teman, jadi ini seru nih kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya story-nya Kak Eko gitu ya. Kak Eko juga sempat cerita-cerita di sosial medianya Kak Eko sendiri gitu ya, gimana perjuangannya gitu. Kak Eko sebelum masuk ke situ, nah boleh diceritain gak sih kenapa akhirnya Kak Eko memutuskan untuk switching nih gitu ya, akhirnya mau kerja ke Eropa gitu kan, karena kita tahu ya kalau ke Eropa ini harus belajar bahasa lagi gitu. Itu gimana? Kenapa nih Kak Eko? Iya, saya mau cerita dulu sedikit. Memang dari awal kuliah saya pengen banget ke luar negeri. Cuman dulu itu untuk Eropa belum punya gambaran karena dulu itu masih negara-negara Asia gitu kan. Akhirnya walau tapi saya nggak punya kesempatan untuk ke Asia, ke luar negeri gitu gagal-gagal terus. Akhirnya saya nemuin di Instagram itu untuk ke Eropa. Saya ingin ke luar negeri itu ingin tumbuh sebagai ya waktu muda dulu saya ingin tumbuh uh, sebagai manusia gitu sebagai seorang personal gitu saya ingin tumbuh, saya ingin punya teman yang baru, dapat ilmu baru di luar gitu kan. Juga dapat bayaran kerja yang sesuai gitu dia, yang lebih dihargai gitu. Jadi saya ketika datang eh, ketika lewat di Instagram itu Eropa gitu, Jerman, saya nggak mikir yang lain-lain lagi, saya tuh nggak saya langsung bilang iya ini cocok gitu, saya cocok gitu kan Eropa untuk setelah itu saya itu eh, diskusi ke keluarga walaupun awalnya ada pertentangan, keluarga nggak setuju kan kita untuk
pergi ke luar negeri, tapi saya tetap meyakini saya bisa ke luar negeri, saya bisa ngerubah ini semua gitu ya. Ya, Kak. Oke, jadi sebenarnya waktu itu dapat infonya dari sosial media gitu ya, Kak Iya, Eko. benar. Nah, ini keren banget sih teman-teman. Kenapa? Karena motivasinya Kak Eko ini ingin berkembang gitu, ya, ingin tumbuh. Selain ya kita tahu kalau secara ekonomi pasti jauh gitu ya. Tetapi kan pasti ada perihal yang lain yang harus jadi konsentrasi nih gitu ya. Nah, itu Iya, benar. waktu meyakinkan keluarga itu butuh berapa lama Kak Eko? Akhirnya kan sebelum join kan harus meyakinkan ya. Nah, itu ini kan pasti banyak nih yang mau meyakinkan keluarganya juga gitu. Kayak kok gimana tuh waktu itu caranya? Iya, itu panjang sih Kak, itu butuh berbulan-bulan gitu kan. Karena keluarga berpikiran udahlah, udah umurnya saya saat itu jumpa untuk ke Jerman tuh umurnya udah di 30-an lebih gitu kan. Udah ada anak dua juga. Udahlah di sini aja, namanya orang Jawa dulu, orang Jawa di sana tuh di tempat saya itu orang tua saya kan Jawa. Oke. Eh, makan gak makan yang penting kumpul gitu kan Iya. istilahnya. Jadi ya, perdebatan sampai sama istri juga perdebatan sampai ada ya sampai ada tangis-tangisan gitulah kan. Cuman saya tetap dalam diri saya, aku harus berangkat nih, aku harus berangkat, aku harus merubah diriku eh, sebagai dipandang sebagai manusia gitu kan. Di lingkungan kita itu kadang kan ada yang toksik mandang karena lihat dari cuman dari pekerjaan, dari status ekonomi gitu kan. Terus ruang lingkup di eh, pertemanan di daerah saya itu terlalu sempit gitu dia. Jadi saya ingin tumbuh gitu dia. Ya itu kayak makan waktu 2 atau 3 bulan untuk minta izin untuk dapat izin itu aja sampai akhirnya mereka akhirnya itu awalnya belum mengikhlaskan tapi ya karena menyerah karena menyerah menyerah karena saya nggak nyerah untuk berangkat gitu dia untuk ikut ikut program ke Jerman gitu. Oke, jadi sebenarnya teman-teman Ya kalau walaupun belum ada dari namanya di saya itu bahkan dari kabupaten saya itu sedikit orang bahkan nggak ada orang yang bisa pergi ke Jerman. hmm, Jadi gambaran Jerman itu masih kosong. Jadi orang tua itu takut ditipu gitu kan, takut dikirim ke Kamboja gitu kan. iya ya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dengar dari cerita Kak Eko sendiri bahkan sebelum masuk program aja nih perjuangannya cukup panjang gitu ya untuk izin ke orang tua gitu ya, izin ke keluarga. Jadi sebenarnya teman-teman yang saat ini mungkin sedang mencoba untuk meyakinkan keluarganya harus mulai dari sekarang gitu ya. Tapi juga harus besar juga nih keyakinan. Soalnya Kak Eko juga sempat walaupun udah masuk sempat ini juga ya, masih belum direstui secara 100% gitu ya. Tapi karena Iya. niat dan keyakinannya nih sekarang sudah dibuktikan gitu. Sekarang sudah ada di Jerman. Nah, Kakku kok sebenarnya dulu tuh sudah bekerja ya sebagai perawat di rumah sakit atau di Indonesia lah gitu. Iya, iya, iya benar Kak. Saya itu udah beberapa kerja sebagai perawat di klinik-klinik gitu kan. Ya tahulah daerah sana gajinya seberapa gitu. Terus saya juga pernah kerja sebagai dosen keperawatan di D3 keperawatan gitu ya. Cuman rutinitas kerjanya itu cuman eh, pergi kerja, nggak ya kerja terus pulang gitu aja nggak ada perkembangan yang lain. Jadi saya ngerasa bosan, saya pingin keluar gitu ya. Oh, keren juga ya. Berarti ini salah satu dosen mungkin ada yang di sini mahasiswanya Kak Eko hadir. Oke, nah tadi pas di opening itu Kak Eko sempat sampaikan gitu ya, baru 27 hari aja udah ngerasain eh, s- perubahan yang perbedaan-perbedaan yang signifikan gitu dengan di Indonesia. Apa sih yang paling Kak Eko rasain perbedaannya gitu? Ya dari sistem kerja, saya ngerasa itu kita dihargai, perawat itu dihargai sesama teman sejawat, sesama pasien juga menghargai kita banget gitu. Nggak ada stigma orang-orang di Jerman itu
perawat itu pembantu dokter, bukan, bukan. Kita ini kolaborasi, kita memang memang mitra untuk kesembuhan pasien. Begitu juga pasien selalu menghargai perawatnya gitu. Nggak ada pasien yang bentak-bentak sikit-sikit ini gitu. Malah kita kalau pasien itu terlalu lebay, sikit-sikit kelingan, sikit-sikit mencet tombol gitu, kita malah bisa kasih tahu ke dia, edukasi ke dia. Kamu nggak mesti harus setiap setiap detik, setiap yang mau kamu lakukan itu harus dibantu perawat. Kamu bisa sendiri karena tujuan tujuan kami ngerawat kamu kan biar sembuh, bisa ngelakuin semua sendiri gitu kan. Terus kita juga setiap di hari Selasa atau setiap seminggu 2 kali ada besprehung. Besprehung itu kayak eh, merapatkan hasil hasil kerja kita, eh, pasien pasien yang udah kita tangani. Tapi di Indonesia juga beberapa rumah sakit ada yang kayak gitu, setiap pagi itu kayak briefing gitu. Tapi nggak semua rumah sakit gitu. Terus eh, dan di, rapat apa briefingnya itu bukan cuma sesama perawat, tapi di situ ada dokter, ada fisioterapi, ada ahli gizi, semua di situ. Jadi kita setara di situ, kita ngasih tahu kondisi pasien kita yang kita rawat ini sudah kayak gini, kemajuannya udah gini-gini. Nanti dokter juga mendukung dengan apa yang udah di visit dia sama fisioterapi gitu dia. Jadi benar-benar eh, suasana kerjanya itu memang ngerasa buat setiap hari harus belajar gitu kan. Ada ilmu setiap hari gitu dia. Terus kita juga dihargai sesama kolega, walaupun kolega itu ya kalau kita nggak memperkenalkan diri, dia nggak nanya kayak di Indonesia halo gitu dia. Kita harus memperkenalkan diri dulu juga kan. Eh, Terus mereka juga menghargai, mereka bilang nggak apa-apa, ini saya tahu sulit buat kamu di 4 bulan awal atau beberapa bulan awal, tapi namanya kamu orang baru harus belajar gitu kan. Terus harus rajin ngomong, biarpun biarpun salah gramatik, kamu kan orang luar negeri, bukan orang Jerman asli, nggak apa-apa ngobrol aja gitu ya. Jadi kita dihargai sama pasien juga dihargai. Jarang banget di nggak pernah saya selama jadi 1 bulan ini ngelihat pasien itu bentak-bentak perawat gitu kan. Kayak kejadian-kejadian di negara kita gitu, di bentak-bentak di sini saya nggak pernah gitu. Malah kita dihargai bener gitu. Oke, nah ini menarik ya, Kak Eko ya, gitu ya. Jadi setara ya, semuanya setara, semuanya Iya. juga bisa berkolaborasi. Bahkan tadi disampaikan juga ya, mereka juga memahami kalau misalnya secara bahasa kita tidak terlalu eh, beda lah sama mereka yang sudah native gitu ya. Nah, ini menarik nih, Kak Eko. Mhm. Kita kan dari Kak Eko sendiri waktu itu kan berangkat itu sudah pegang sertifikat B2 bahasa Jerman ya. Nah, ini banyak banget pertanyaan gitu ya. Gimana caranya akhirnya Kak Eko itu bisa melalui eh, pembelajaran bahasa Jerman ini sendiri gitu ya. Dan akhirnya sekarang kan sudah mulai ya sudah ketemu langsung tuh apa juga nih perbedaannya gitu ya ketika sudah ketemu teman lingkungannya native semua gitu. Halo Kak Eko, apakah suara saya terdengar? Teman-teman, suara saya terdengar? Oke, nah sepertinya Kak Eko ada Terdengar. kendala sinyal. Kita tunggu sambil tunggu Kak Eko join lagi ke Zoom. Nah, di sini sepertinya sudah banyak pertanyaan ya teman-teman. Eh, oke, nah ini Kak Eko sudah join lagi. Oke, Kak Eko sudah mendengar. Maaf Kak, eh, di sini jaringannya jelek, jadi Ya, terganggu. oke, gak apa-apa dipahami Kak Eko. Nah, suara saya sudah terdengar dengan Saya baik belum? coba pindah ke jaringan saya sendiri. Mm-mm. Oke, ini udah banyak banget ya pertanyaannya. Gimana Kak tadi Kak? Iya, nah pertanyaannya adalah eh tadi kayak aku udah sempet ceritain tuh sekarang tuh briefing mungkin udah pakai bahasa Jerman ya, seru ya. Jadi Iya.
kan pasti ada struggle juga waktu belajar pertama kali ya, belajar bahasa Jerman mulai dari A1 sampai B2. Nah, itu gimana caranya pada akhirnya Kak Eko lulus, dapat sertifikat dari Gute ya B2 dan sekarang berangkat. Itu gimana tuh cara jaga konsistensi dan gimana sih biar bisa apa ya memenuhi setiap levelnya gitu. Oke, baik. Sebelumnya saya di sini berbicara bukan sebagai orang yang sukses atau orang hebat, tapi saya berbicara di sini sebagai orang yang pernah belajar kayak kalian ini, yang pernah gagal berkali-kali, pernah ngerasain capek, stres gitu dalam pelajaran gitu kan. Ya, harus saya akui Jerman ini memang bahasa yang susah banget gitu. Walaupun saya sekarang di Jerman, saya masih banyak saya nggak ngerti apa yang mereka bilang, cuman hanya berdasarkan eh, pemahaman feeling gitulah, feeling bahasa. Oh, ini maksudnya ke sini gitu dia. Gitu. Karena yang dipelajari sama yang di dunia real biasanya memang berbeda gitu, apalagi secara Aussprache pelafasannya itu beda banget. Itu yang buat kita nggak paham. Terus soal pertanyaan gimana menjaga menjaga semangat Konsisten ya. saat Mm-mm. belajar. Harus kalian tahu, saya di kelas itu bukan orang yang paling pintar. Bahkan setiap tes saya itu dari 30 soal benernya 6, benernya 10, 15 gitu. Bahkan kayak ya nangis di depan laki-laki, nangis di depan perempuan kan malu Kak. Jadi saya kadang-kadang itu izin izin ke kamar mandi cuman untuk netesin air mata bentar gitu. Jadi, tapi gimana saya selalu bukan konsisten ya, saya tetap semangat karena saya selalu mikir kalau saya ini berhenti dari yang udah saya usahakan, saya itu udah minta izinnya ya udah sampai sampai ribut, harus ninggalin anak istri, ninggalin kerjaan gitu. Kalau saya berhenti itu bukan cuma saya yang gagal, tapi orang di belakang saya yang gagal juga gitu. Jadi saya selalu kayak kayak gitu, selalu mikirnya setiap males nih masuk. Setiap hari ada males masuk kelas, PR belum selesai, baru selesai separuh gitu. Tapi saya lihat handphone lagi, di handphone saya layarnya kan anak istri saya lihat lagi. Wah, kalau saya berhenti pulang, bukan cuma aku yang gagal, tapi anak istri yang gagal gitu. Jadi walaupun males saya berangkat ke kelas. Dan saya usahakan ketika obrolan sama teman-teman, omongan, ya saya kan di sana temannya banyak kan Kak di asrama. Ya kalau kita bisa pilih kalau obrolan itu udah mulai mulai nggak baik, kita 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 pergi gitu kan. Pokoknya sebisa mungkin jangan dengeri obrolan yang negatif. Jadinya kita akan terikut negatif gitu. Saya tahu banyak yang uh, kayak kurang yakin saya bisa ngelewatin ini, tapi saya tuh nggak mau didikte orang nasib saya ke depan gimana gitu. Saya harus tetap mengusahain dari diri saya sendiri. Kalau memang saya benar-benar gagal, ya saya harus tahu dari kemampuan saya sendiri, bukan bukan karena dibilang orang saya nggak pintar gitu. Jadi hindari juga pertemanan yang nggak sehat, obrolan-obrolan yang nggak sehat itu penting karena kalau kita sering dengar kalimat-kalimat yang negatif, ya akhirnya kan kita juga iya ya, bener ya, kayak ini susah nih, bagusan keluar aja lah, iya gitu. Jadi bagusan kita cari teman yang mau mau terus semangati kita gitu. Saya tahu dari video yang diputar di awal tadi itu teman-teman saya satu kelas, mereka juga saya tahu pelajaran apa perjuangan mereka, nangis-nangis tiap malam gitu kan. Tapi teman-teman saya itu selalu, ayolah Pak Eko belajar, ayolah kita kerjain PR. Jadi nggak ada nggak ada untuk cerita untuk itulah yang negatif-negatif gitu. Oke, nah sebenarnya ini lingkungan berarti ya, lingkungan juga Hmm. mempengaruhi Kak Eko nih saat proses pembelajaran gitu ya. Karena
kalau dengar ceritanya kan ya harus struggle juga belajar bahasa Jerman gitu ya. Terus tadi Kak Eko juga sempat sampaikan itu ya lumayan susah juga nih belajar bahasa Jerman, apalagi mungkin untuk teman-teman yang sudah bekerja gitu ya, beda mungkin sama teman-teman yang fresh grad yang belum ada, apalagi Kak Eko ini ada istri, ada anak teman-teman gitu ya. Jadi luar biasa nih perjuangannya, harus kita apresiasi gitu ya, karena ya panjang tapi akhirnya membuahkan hasil lah gitu ya untuk Iya, sekarang saya ini. 5 kali loh gagal ujian gitu kan. Jadi saya umur yang 36 sekarang aja bisa gitu. Kalau yang masih muda ngapain penyerah di awal gitu. Iya, setuju Kak. Jadi nggak boleh ada yang menyerah nih ya, karena masa udah nggak kuat belajar nih Kak Eko contohnya, gitu ya. Nah, Kak Eko boleh dong ceritain rutinitasnya nih sekarang seperti apa nih gitu untuk jam kerjanya gitu ya. Itu, kalau libur tuh kapan gitu? Beda nggak main di Indonesia? Saya masih dapat jam yang 3 hari kerja, 2 hari libur, 3 hari Hmm. kerja, 2 hari libur masih masih enak banget gitu. Eh, si jam kerja di Jerman sama di Indonesia itu beda. Kita mulai dinas pagi itu dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Jadi mungkin kalau di Indonesia kan mulainya dari jam 8 atau jam 7. Kalau itu jam 6 pagi sampai jam 2. Dari pembagian 3 shift itu semua adil 8 jam. Dinas malam biasanya kan kalau di Indonesia dimulai dari jam 8 malam ke jam jam 8 pagi. Tapi kalau di Jerman dari jam 10 malam sampai ke jam 6 pagi. Jadi tetap tetap pembagiannya 8 jam. Rutinitasnya pertama kita ngikut Uber Gabe, kayak Uber Gabe itu kalau di Indonesia itu eh, tuh operansif gitu. Kita kasih laporan pasiennya tadi udah gini, udah gini gitu kan. Eh, ikutin itu dulu. Saya masih ikutin itu dulu, masih ngikut eh, apa namanya yang senior gitulah mungkin. Terus setelah itu paginya kita langsung vital sign, tapi cuman bedanya di sini udah semua serba monitor komputer jadi lebih lebih enak. Dan jangan kaget di Jerman kita juga ngurusin dapur gitu. Kita ngurusin dapur. Kita nyiapkan kopi pasien, teh pasien gitu kan. Jadi setelah vital sign, setelah mandikan pasien itu kan tugas utama perawat ya kan ya, kebersihan personal hygiene. Setelah membersihkan pasien, kita juga ngebagi makanan ke kamar-kamar gitu kan. Kita yang ngebagiin, terus kita tanya mau minum apa, kopi, teh gitu kan. Kita tanyain. Iya, pasien di sini dibebaskan minum kopi atau teh gitu. Terus kita yang setelah mereka makan kita kita yang ngambilin tempat makannya itu kita kutipin lagi. eh, kita bantu pasien yang nggak bisa mobilisasi gitu. Umpamanya dia makannya susah, tangannya nggak bisa gitu, kita bantu. Karena di sini kan nggak ada keluarga pasien yang ngejenguk sampai nginep di sini kan, jadi harus kita yang kerjain gitu. Ya, sore sore mau pulang kita menyiapkan teh teh kopi untuk dinas sore gitu kan, terus kita bagi makan siang, bagi obat juga, bagi obat ya kalau ada pas pemasangan. Tapi nggak pernah ada masang infus di sini, cuman masangkan infus ke trewenya aja yang udah tersedia di situ kan. Jadi cuman gitu aja rutinitasnya ya, cuman kerjaannya ya nggak terlalu berat, nggak kita semua ngambil ngambil alih kerjaan dokter pun kita ambil nggak gitu. Kita punya tugasnya sendiri gitu. Tapi ya jangan kaget kalau nanti ngurusin dapur juga, ngurusin soal kopi gitu. Nah, Oke. Jadi itu ya ada perbedaannya, tapi ternyata seru juga nih ya, apa namanya, Kak Eko gitu ya, perbedaannya antara saat di Indonesia dan juga di Jerman. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Eko di sana, di tempatnya Kak Eko nih di rumah sakitnya, itu banyak nggak orang Indonesianya? ada 6 orang, semua dari Binawan dan dulu saat teman saya belajar juga. Oh,
oke, satu perjuangan semua nih ya. Jadi di Ya, rumah yang sakit. lainnya semua banyak orang Filipina di sini dan ada beberapa orang Afrika dan sedikit orang orang Jermannya sendiri sedikit di sini gitu. Karena pemuda di Jerman itu ketertarikannya lebih ke robotik Hmm. atau eh, pokoknya yang robotik-robotik gitulah yang lebih tertarik ke situ. Jadi makanya peluang untuk kerja di Jerman sebagai perawat tuh besar banget di Jerman ini. Oke. Nah, kalau libur biasanya udah ngerasain libur kemana nih, Kak Eko? Sa- Saya orang yang males jalan-jalan Oh, Kak, tapi saya baru baru ke Alexanderplatz, ke oh, wow, apa oke. skyline-nya di Berlin lah, foto di eh, Tower TV, di kemarin diajak Hasdin kemana gitu, saya tak nggak tahu namanya. Cuman saya memang belum jalan kemana-mana gitu saya. Yang pertama eh, kartu kartu kereta saya belum dapat juga yang untuk ke seluruh Jerman gitu kan. Hmm. Saya cuman ada kartu yang untuk seluruh Berlin aja. Jadi belum kemana-mana, cuman masih di sini belanja doang, sini belanja gitu. Oh, oke. Nah, ini menarik nih. Ini pasti banyak pertanyaan juga nih, Kak Eko. Fasilitas apa yang Kakak dapati gitu ya saat bekerja di sana selain dari sisi gaji, fasilitas lainnya yang Kakak terima apa gitu? Apa ya? Eh, Tempat tinggal bisa dibilang fasilitas enggak sih? Ya. Tapi tempat tinggal ya kita 3 bulan awal digratisin dulu, tapi setelahnya mungkin bayar. Tapi nggak sebesar kalau kita nyewa di luar ya gitu kan. Masih masih untuk di kota Berlin itu masih dibilang murah. Terus apa lagi ya fasilitasnya? Ya internet paling gitu dia Kak. Internet tuh gitu doang sih sama apa ya? Ya dikasih kartu kereta untuk teman saya yang 5 orang udah dapet kartu kereta untuk seluruh Jerman kalau nggak salah kereta, bus, terus Hmm. transportasi umum lah semua. Kalau saya masih yang cuman sekitaran Berlin doang. Apalagi itu doang sih Kak. Apa ya? Oh, oke. Berarti ini ya ada durasi terlebih dahulu gitu ya. Misalnya akses untuk transportasinya gitu ya, Kak Eko. Karena kalau Iya, kemarin lebih dulu ya soalnya ya. iya kan di sini ngurusnya itu harus pakai termin-termin kan Kak. Kayak saya Hmm. itu harus pendaftaran dulu, ke Anmeldung dulu ke Burgeramt, ke pemerintahan gitu kan. Setelah itu, setelah dapat suratnya, menyatakan kita benar-benar diakui sebagai orang Berlin gitu, baru kita bisa mendaftarkan untuk tabungan, kereta dan yang lain-lain gitu ya. Kalau yang 5 itu kan kemarin mereka sudah melewati prosesnya tinggal. Tuh, kalau saya masih saya udah mendaftar ke Burgeramt ke kantor pemerintahannya, cuman belum untuk tabungannya. Oke, nah ini berarti akses transportasi kan sebenarnya gratis juga ya difasilitasi gitu ya, eh, Mhm. Kak Eko ya. Ya, Kalau cuman dari jangan kejut kalau transportasi Jakarta lebih baik gitu deh. Kalau soal Hmm, kebersihan apa lebih baik gitu. oke. Ya, saya ngomongin realitasnya juga. Oh gitu ya. Itu yang Iya, membedakan juga ya. Berarti ada positifnya nih iya, teman-teman ya di Jakarta ya. iya. Nah, kalau dari sisi Kak Eko sendiri sebenarnya kalau misalnya di Jerman sendiri tuh ada kayak bonus, lembur kayak gitu gitu ada nggak sih? Ada ya kayak ada upah kerja di hari libur, upah kerja di hari Minggu juga. Jadi kan hitungan kerja di sini upahnya hitungan per jam ya Kak. Eh, Ya, semakin banyak dalam 1 bulan dapat hari kerja ya bayarannya semakin tinggi gitu kan. Ya ada contoh orang-orang yang gajinya wow gitu, tapi nggak bisa saya sebutkan gitu. Wow gitu. Oke, tapi akses dari dormnya ke rumah sakit jauh gak?
Atau Enggak, tinggal meluncur gitu aja. Jadi keuntungannya saya tuh ini rumah sakit, ini tempat tinggal di sini mm, cuman berapa langkah ke depan rumah sakitnya. Jadi mau berangkat jam 6 kurang 15 juga nggak apa-apa. wah, enak banget ya, nggak perlu ada macet gitu. Jadi Iya. ini ya, kalau misalnya di rumah sakit sendiri selama masa dinas itu dapat ini juga nggak konsumsi gitu, Kak? Atau harus bawa bekal nih dari rumah? Bu, boleh ada makanan di situ, tapi ya namanya pause di sini ya cuman roti kan, makanan orang ini roti gitu dia. Ada cuman ya kalau mau bawa sendiri ya boleh gitu. Eh, ya paling roti pun itu roti, ada rotinya Kak, ada. Cuman roti, nggak nasi atau apa roti. Kalau kayak gue kayaknya harus nasi ya. Enggak sih, udah Udah. mulai belajar makan makan sereal, Uh, roti gitu. udah menyesuaikan Karena dengan orang Jerman iya, ya. mm-mm. Lebih murah gitu mungkin kalau timbang beras kali ya. Oh, oke. Oke, itu ada pertimbangan itu ya, berarti ya. Iya. Oke, kayakku sebenarnya saya udah banyak tanya gitu ya, dan ini sebenarnya juga mewakili beberapa pertanyaan yang udah masuk kemarin di DM gitu ya. Nah, ini kan sudah banyak nih yang hadir. Silahkan teman-teman yang mau tanya langsung ke Kak Eko, langsung raise hand aja. Saya buka 3 penanya terlebih dahulu gitu ya. Jadi saya mendahulukan yang raise hand dibanding yang di kolom chat. Sebenarnya tadi saya udah berapa udah dibaca dan udah tanya juga sih ke Kak Eko gitu ya. Oke, teman-teman silahkan yang mau tanya. Nah, ini Kak Abi, silakan Kak Abi kalau boleh on cam silakan biar kenalan. Saya lagi nggak bisa on cam, Oke, silakan. maaf ya. Abang senior, Abang eh, senior. Halo, Abi. abang, saya mau nanya pertanyaan yang belum pernah saya tanyain pas abang live stream ya. Kira-kira Ya. salary-nya worth it nggak bang buat survive? Apanya? Gaji, gajinya kira-kira cukup nggak buat survive abang untuk Worth it. Saya bisa bilang gitu karena saya udah ngejalani 1 bulan. Saya hitunglah 1 bulan karena saya datang tanggal 27. Saya di sini cuman habis 200 euro untuk makan. 200 euro untuk makan dan belanja keperluan-keperluan lain kayak sepatu. Itu sepatu karena saya dipaksa harus beli ya sama tempat kerjanya karena sepatu saya kemarin nggak cocok untuk kerja. Dan alat-alat untuk masak. Tapi kan kalau di rumah sakit saya tuh begitu datang kita langsung dikasih dulu deposit di awal 1.000 gitu, dia 1.000 euro. Nah, saya bawa iya saya cuman bawa 100 euro dari rumah dan saya baru menghabiskan 200 euro di sini. Sebenarnya itu kan tergantung kita ya. Kita bisa bisa milih mau mau jajan-jajan di luar, jalan-jalan gitu bisa. Cuman saya karena aku kurang kurang tertarik aja orang aja jalan-jalan, saya lebih suka nongkrong di taman ngelihatin orang gitu. Jadi saya bisa bisa berhemat lah gitu. Berarti ini masih cukup ya gitu ya untuk saving gitu ya, Kak Eko. Masih cukup banget Kak. Hmm. Ya karena dari teman-teman yang udah gajian atau orang-orang Filipina yang udah lama di sini juga bahkan mereka bisa sewa wonung yang sampai 700 euro Wow. harganya. Iya. Mereka berani sampai 700 euro dan bisa bisa urlaub, bisa liburan kemana-mana, bisa beli-beli barang-barang yang bermerek gitu kan. Dan mereka udah jalan 6 tahun di sini, jadi bisa sebenarnya gitu kan. Bisa untuk
bahkan lebih-lebih kalau untuk ngirim ke rumah gitu. Kalau hitungannya bisa saving sampai ngirim sampai 1.000 euro atau 500 euro juga itu udah banyak ke rumah. Oke, jadi teman-teman, jadi tadi tuh sebenarnya Kak Eko banyak juga tuh yang chat masuk worth it nggak sih kerja di sana gitu ya kan karena mungkin kan kalau kita lihat gajinya besar kalau dirupiahkan gitu kan, tapi kalau misalnya selama tinggal di Jerman apakah itu worth it gitu ya? Tapi kalau Kak Eko bilang sendiri kan sebenarnya balik ke masing-masing, tapi ternyata masih bisa saving nih teman-teman gitu. Bahkan tadi sampai ada yang bisa istilahnya belanja dan yang lain tuh masih cukup gitu. Jadi ini Iya. kembali ke teman-teman semua gitu ya. Oke, Kak Abi, apakah sudah terjawab atau ada pertanyaan lain? Eh, Alhamdulillah sudah terjawab. Kalau ada pertanyaan lagi nanti saya DM lagi Bang Ekonya. Wah, ini kayaknya udah sering DM-DM-an ya. Oke, terima kasih Kak Abi. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau tanya silahkan raise hand teman-teman. Nah, oke ada Kak Dava. Silahkan Kak Dava. Kalau bisa on cam silahkan on cam ya teman-teman ya. Saya buka satu pertanyaan lagi nih, silahkan. Ya, baik Kak Eko. Saya mau nanya Ya, untuk Pak. untuk yang baru pertama kali sampai di sana tuh apa yang harus dilakuin? Terus saya mau nanya juga Kak Eko untuk pas sampai di sananya tuh apa tantangan terbesar selain bahasa? Itu sih Kak. Oke. Apa yang harus dilakuin pertama apa ya? Saya pertama kali datang itu udah udah dijemput gitu kan. Eh, apa yang harus dilakuin ya kita coba untuk mengerti bahasa mereka aja gitu. Nggak ada. Cuman sebelum berangkat itu yang harus dipersiapkan gitu ya. Segala dokumen harus dibawa. Saya memang saya ada satu dokumen yang ketinggalan itu kayak saya pikir nggak begitu penting. Ternyata di sini dibutuhkan banget kayak surat vaksin itu dibutuhkan banget. Nah, jadi persiapan itu yang harus sebelum berangkat itu yang harus dipersiapkan. Kayak eh, saya kan berangkatnya di musim dingin, jadi harus pakaian musim dingin. Terus dokumen-dokumen jangan sampai dilupain gitu. Cuman tantangan terbesar itu sama saya selain bahasa, karena saya itu orang dari iklim tropis ya cuaca pastinya kan gitu kan. Cuaca itu aja sih. Cuman yang paling besar itu yang paling masih buat saya stres tuh ya kadang bahasa sih gitu dia. Kita masih belum ngerti dengan ritme cepat orang itu ngobrol gitu. Nah, cuman sebelum berangkat yang harus dipersiapkan itu sebelum berangkat. Kalau udah di sini ya kita kan bisa adaptasi sendiri, kita harus mau kemana, mau ngapain gitu dia. Ya Oke. rajin berkenalan lah, halo, halo, ich bin ini gitu dia. Sama kolega kita. Karena orang Jerman kalau nggak kita ajak ngobrol dia nggak ngobrol gitu dia. Oke, Kak Dava, apakah sudah terjawab atau ada yang mau? Sudah. Itu namanya aja udah Dava mau ke Jerman. Kak Eko, jadi doakan nih Dava bisa menyusul ya. Ya, Semangat Kak masih Dava. kelas 2 juga soalnya. Oh, Kelas oke. 2 SMA. SMK. Oh iya. SMK. SMK. Wah, keren banget nih. Oke, Ya, bisa dipersiapkan dari sekarang. betul. Nah, teman-teman itu bisa persiapan. Mungkin tadi sebelum ada pertanyaan masuk ke Jerman Kota Bunga. Nah, Kak Eko tadi menarik ya. Kalau misalnya kan kita tahu ya kalau orang Jerman ini individualis gitu ya. Kalau kita nggak nyapa tadi nggak disapa. Tapi kalau misalnya diajak ngobrol, mereka fine-fine aja kan? Atau mereka sebenarnya lebih Fine, fine. Oh, oke. Iya, kalau kita ajak ngomong kayak mereka ngobrol gitu ya. Kadang kalau Hmm. kita nggak ngerti kita bisa minta ngulang-ngulang terus eh, minta ulang minta ulang lagi atau kita minta ganti kata-kata yang lain biar kita ngerti gitu. Cuman mereka fine nggak. Cuman ya kalau masalah nggak kalau nggak diajak ngobrol ya mereka nggak mau ngobrol, sibuk sama kerja kayak kerjaan aja di tempat kerja kalau nggak kita tanya.
ini saya harus ngapain, mereka nggak ngasih tahu ya dilakuin mereka ya sendiri gitu. Oke, ini penting nih berarti bekal untuk teman-teman semua. Karena kan kalau di Indonesia kan malah ini ya jarang ada yang mau tanya gitu. Nah di sana harusnya lebih banyak speak up gitu ya, berani nanya gitu ya kalau ada Iya, apa-apa. iya mereka bilang kamu harus nanya, nggak apa-apa gitu. Walaupun saya tahu ini kesulitan, kamu harus nanya gitu ya. Saya tahu ini 4 bulan, bukan 4 bulan, beberapa bulan dia bilang beberapa bulan awal kamu pasti bakalan sulit, tapi harus tetap nanya. eh, nggak apa-apa ngobrol-ngobrol aja terus. Kalau salah itu nggak apa-apa kan kamu bukan orang Jerman gitu. Soal gramatik jangan dipikirin banget katanya. Kamu kan bukan orang Jerman asli katanya. Ya. Nah, mereka welcome ya sebenarnya gitu ya. Oke, nah ini next questions buat Kak Jerman Kota Bunga, ini namanya siapa ya? Jerman Kota Bunga ini silahkan. Oh, oh my God, ini reuni ya. Salam kenal Bang Eko. Kita perwakilan dari LPK yang di Kota Bunga. Halo, salam kenal. Salam kenal. Semangat belajarnya. Kita kelasnya Bang. Iya, sedikit Makasih, mau tanya makasih. aja buat Bang Eko. Untuk kan kalau udah di sana nanti kita akan dapat anerkenung ya, didaftarkan anerkenung gitu. Nah, untuk anerkenungnya itu sendiri, apakah dari awal sudah diberitahukan, kayak misalnya 3 bulan setelah bekerja, kita akan didaftarkan untuk persiapan anerkenung atau seperti apa gitu, Bang? Eh, Kalau setahu saya, kita kan udah didaftarkan duluan ya sebelum berangkat itu kemarin semua urusan itu dibantu sama timnya Pak Asmi. Pokoknya saya udah tinggal terima bersih lah soal meng-email ke Jerman mereka yang bantu gitu. Setelah di sini kita cuman disuruh disuruh belajar lagi tugasnya belajar ya kerja tapi itu bagian dari belajar. Kita masih belum dikasih ruangan khusus, megang pasien khusus belum dikasih, tapi di situ kita diajari ini kamu harus kontrol obat setiap paginya kamu lihat. Obatnya beberapa ada yang sama dengan Indonesia gitu kan kayak meropenem, omeprazol masih ada yang sama, tapi ada beberapa pabrikan Jerman yang beda. Kayak tugas-tugas eh, personal hygiene itu juga masuk dalam ujian anak kenung ya katanya gitu kan. Yang udah ujian yang udah saya tanya personal hygiene. Cara make sarung tangan yang benar, terus cara tindakan cuci tangan yang benar setelah itu ngapain gitu kan sebelum megang pasien. Tapi yang paling penting kata teman saya yang orang Filipina yang udah lulus adalah ngobrol sama pasien. Jadi setiap tindakan yang mau kita buat itu kita obrolin. Permisi Pak, saya mau vital sign, saya mau ini. Jadi semua tindakan itu kita kita buat gitu. Kita kita obrolin gitu. Terus kita di sini kayaknya udah terdaftar ya kayak sebagai peserta anak-anak gitu kan. Udah terdaftar karena sebelum berangkat tuh semua udah diurus sama timnya Pak Asmi kayaknya kalau nggak salah gitu. Jadi keuntungannya ya keuntungan saya di Binawan ini saya semuanya cuman fokus sama belajar semua dokumen mereka yang urus gitu kecuali kayak minta dokumen ke kampus itu baru kita sendiri tapi kalau dan buat paspor kalau nggak salah kita sendiri tapi kalau yang lainnya mereka yang urus gitu kayak ngemail ke orang Jerman itu aja sih. Cuman saya masih baru 1 bulan jadi belum bisa ngasih tahu tips-tips lulusan terkandung. Saya juga belum lulus. Makasih Bang Eko jawabannya. Semangat, semangat. Pakai bahasa Doain ya. Jerman dong, pakai bahasa Jerman. Kita B2 Bang, cuman belum interview sih. B2 ya? Aduh, lagi pusing-pusingnya. Semangat. Kak, Bang, Mas. Fansnya banyak ya ternyata nih Kak Eko nih. Aduh, nggak tahu Kak. Nah, Alhamdulillah.
Ini kayaknya ke-mute sama ini ya. Nah, kayak kok mumpung, mumpung nih banyak teman-teman mungkin yang join di sini yang udah ikut program atau yang belum apa namanya belum ikut program gitu ya. Nah, tips-tipsnya deh nih apa ya istilahnya penyemangat untuk teman-teman perawat-perawat Indonesia nih yang saat ini sedang berjuang. Silakan kayak kok. Termasuk nih ini teman-teman yang sedang di LPK nih. Apa ya tipsnya? Em, tipsnya untuk biar tetap semangat ya. Tadi saya udah ceritakan di awal, kalian harus eh, lihat tujuan kalian ini apa, lihat ke belakang tujuan kalian ini sampai sampai di tahap ini apa yang udah kalian lewati, udah yang kalian korbankan, itu harus kalian lihat udah sampai di tahap ini. Gimana kalau kalian berhenti di situ, apa yang akan berapa banyak orang yang akan kalian kecewakan di belakang gitu kan, yang udah support kalian tuh untuk jaga semangat gitu kan. Terus tadi apa ya udah di pikiran pikiran saya bang. Ya, ya. Ya untuk tips menjaga semangat kayak gitulah. Karena begitu kalian udah nginjak waktu saya begitu menginjakkan kaki saya turun dari pesawat di Bandara Berlin tuh, saya tuh kayak nangis gitu kayak kesakitan yang saya udah lewati, yang saya alami di belakang itu. Sekarang saya udah ada di sini sekarang gitu. Jadi, Bin. Jadi saya sekarang udah di sini, udah menikmati hasil apa yang udah saya perjuangkan gitu. Jadi tips untuk jaga semangat adalah itu tadi, lihat lihat apa yang udah kalian korbankan untuk ada di proses ini gitu ya. Iya, Dan setuju nih. Silakan. dan satu euro itu udah dibayar 20.000 rupiah. Kayaknya akan terus Eh, naik ya. iya kayaknya gitu. Karena bayangkan gaji 3 juta, 4 juta untuk beli sepatu harga 1 juta, kita mikirnya setengah mati, sayang ini bagusan beli sepatu atau beli modal bayar makan ini. Tapi kalau di sini gaji 2.000 euro lah tahu gitu atau 1.000 euro bersih sama kita belikan harga sepatu 50 euro gitu. Ya, bisa gitu. Wah, alhamdulillah nih teman-teman gitu ya, karena sudah ada sosok apa namanya penyemangat untuk teman-teman semua, jadi udah ada gambaran nih gitu ya. Nah tadi ini seru banget ada teman-teman dari LPK ya yang lagi join nih, yang sedang berjuang juga menyusul join. Semoga ini mengobati ya teman-teman ya, gitu yang lagi stres gitu ya. Jadi ini kembali lagi nih semangatnya gitu. Nah, Kak Eko, mungkin ini kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat gitu ya. Sebelum nanti mungkin kita sebentar lagi akan selesai teman-teman, tetapi teman-teman boleh nanti langsung masuk ke tim karir konsultan. Nah, Kak Eko ditanya nih, Kak Eko lulusan dari Binawan. Kak Eko lulusan dari kampus mana nih? Kak Eko belum sempat kenalan. Mungkin ada. Ya, saya bukan dari kampus Binawan, saya dari kampus di Lubuk Pakam, namanya Medistra Lubuk Pakam dari sana. Jadi saya di Binawan belajar bahasa Jerman dan dibantu untuk kerja ke Jerman ini aja. Oke, nah Kak, izin berapa lama jarak setelah lulus B2 sampai menunggu keberangkatan? Nah, ini mungkin boleh diceritain nih Kak Eko. Waktu itu belajar dari A1 sampai B2. Kalau Kak Eko sendiri waktu itu berapa bulan dan masa tunggu untuk keberangkatannya berapa lama tuh? Saya itu datang dari Juli 2024 kalau nggak salah ke LPK Jepang dan berangkat itu kemarin di Januari, ya 27 Januari kemarin. Jadi saya belajar itu kayaknya eh, sampai B2 sebenarnya di bulan April sudah selesai ya. Bulan April, bulan Mei-nya awal Mei itu kami ujian, cuman karena saya belum lulusnya baru cuma satu modul dan saya dapat 4 modul itu di bulan 10-nya, di bulan 10. Jadi saya nunggu dari mulai bulan 10, bulan 12 itu keluar
permit, Vorabsustimungnya, permitnya dari bulan 12 keluar, langsung diajukan dibantu sama Mbak Sofi, didaftarin 1 hari langsung dapat termin, langsung setelah itu ngurus visa 3 hari langsung keluar visanya. Jadi menunggu dari selesai lulusnya itu cuman 3 bulanan gitu. Tapi yang lama itu ngelewati belajarnya. Kalau sebenarnya ya kalau ada yang ngejanjiin bisa ngeberangkatin, bisa langsung berangkat gitu, istilahnya bisa langsung berangkat 6 bulan langsung berangkat, ya hati-hati gitu, karena itu nggak semudah itu ke Jerman 6 bulan langsung berangkat gitu. Kecuali ada case-case tertentu. Ya, jadi perjalanannya panjang nih, berarti Kak Eko nih termasuk batch-batch awal teman-teman, karena 2024 itu baru opening tuh program Iya. Eropa ya, dan di LPK Kota Bunga ya waktu itu ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Eko sebelum nanti teman-teman masuk ke dalam breakout room. Nah, waktu biaya yang Kak Eko keluarkan gitu ya, mulai dari pelatihan sampai sekarang sudah berangkat, itu berapa sih biaya yang sudah kakak keluarkan gitu ya, budget untuk pelatihannya gitu, karena ini banyak yang penasaran juga gitu ya. Kalau belajet maaf. Ini udah bahasa Indonesia Jerman nih, jadi kayaknya Iya, untuk biaya jujur saya akui saya cuma mengeluarkan untuk eh, pesawat terbang dari Medan ke Jakarta doang gitu kan, atau dari Jakarta ke Medan mau pulang kampung, terus biaya jajan-jajan doang. Kalau waktu di LPK kepengen jajan, nah itu mengeluarkan biaya itu. Eh, Biaya vaksin sih, vaksin itu kita sendiri kalau nggak salah, biaya vaksin sama biaya ngulang ujian. Jadi kalau seandainya kalian bisa untung lulus ujian langsung, mungkin kalian nggak perlu mengeluarkan biaya lebih gitu dia. Jadi mungkin sekitaran ya, karena saya tuh ngulang-ngulang ujian, jadi mungkin sekitaran sampai habis 5 jutaan lebih. Tapi kalau biaya belajar, tinggal, atau biaya internet, itu semua nggak ada gitu. Minim, gratis malah. Biaya terbang gitu nggak ada semua. oke, menarik ya. Cuman biaya-biaya aposelnya kalau mau ke Jerman ini kan Mm-mm. mahal banget ya, kalau mau mandiri sendiri juga mahal, mau ikut agensi lain tuh mahal banget. Jadi kalau mengeluarkan di bawah 10 itu ya udah terlalu masuk murah. 10 itu hanya kita pakai untuk kita sendiri, bukan untuk yang lain-lain gitu, kayak jajan-jajan, untuk ongkos terbang pulang kampung gitu kan. Oke, nah itu ya teman-teman kisarannya gitu ya. Mungkin banyak yang mau tanya juga terkait dengan biaya-biaya itu. Nah, biaya itu kan sebenarnya juga balik untuk teman-teman semua gitu ya. Baik dari sisi pelatihan tadi juga kalau Kak Eko mengeluarkan biaya ujian, karena nih Kak Eko salah satu penerima beasiswa waktu di batch awal gitu ya. Jadi full di cover untuk pelatihannya. Tapi untuk pengulangannya itu memang ada biaya sendiri gitu ya, Kak Eko, karena dikasih 1 kali ujian biasanya gitu. Nah, ini banyak yang tanya terkait gimana bisa ikut beasiswa gitu ya untuk pendidikan yang bisa ikut gitu ya. Nah, teman-teman nanti akan masuk ke breakout room untuk detailsnya seperti apa. Nah, ini mungkin kita closing dulu dengan Kak Eko gitu ya, biar Kak Eko bisa istirahat nih ya, menikmati waktu liburnya karena sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Nah, Kak Eko silahkan closing untuk teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang gitu ya, dan juga mungkin boleh diinformasikan juga nih kalau misalnya mau menjadi perawat internasional tuh banyak juga yang harus disiapkan gitu, nggak bisa instan lah gitu. Silakan Kak Eko. Iya, makasih. Yang pertama saya mau ucapkan makasih di kesempatan ini. Udah Binawan udah ngasih jembatan untuk ngobrol ke teman-teman gitu kan. Juga udah ngasih ngasih jalan saya untuk berada di sini sekarang. Saya mau ngasih pesan ke semuanya. eh, Belajar Jerman itu nggak mudah. Nanti kalian akan
ada di fase stres, merasakan ada di fase ingin berhenti, merasa ada di fase kok aku nggak pinter ya kayak yang lain, kok gini ya orang yang lain pinter banget, saya udah belajar mati-matian tapi masih kayak gini. Tapi itulah namanya proses belajar. Kalian eh, nggak ada orang yang diciptakan bodoh, nggak ada. Yang ada hanya orang yang nggak mau memulai gitu dia. Jadi nggak mau berusaha. Em, ya kalian bisa banyak contoh yang udah berhasil. Kenapa kalian harus lihat contoh yang gagal gitu dia. Eh, kalian bisa bisa tarik ke diri sendiri untuk apa tujuan aku ke sana, untuk siapa yang akan saya bahagiakan, saya sendiri dan orang-orang lain itu dia. Jadi dan kalau saya gagal pun siapa yang akan saya kecewakan gitu. Jadi semangat buat kalian belajar. Fase kalian ini udah dilewati semua orang yang ada di sini gitu. Orang yang udah ke Jerman itu udah melewati fasenya gitu kan. Kayak stres, malas belajar, terus ada gosip-gosip apa-apa gitu kan di dalam gitu ya. Itu udah dilewati semua orang gitu, tapi sekarang tinggal kalian sendiri, kalian tuh mau milih jalan yang mana gitu. Kalau saya tetap saya nggak pingin, eh, kalau dari saya selalu nggak kepingin saya berhenti karena dari luar gitu. Saya itu harus hidup saya ngatur sendiri, saya yang ngejalani karena saya yang nikmati, susahnya saya nikmati, orang-orang juga bisa senang, tapi susahnya saya yang ngerasain sendiri dan keluarga saya. Orang cuman bisa bilang kasihan, orang cuman bisa bilang ini. Jadi yang penting kalau kalian sekarang udah di tracknya, udah ngerasain capek, itu wajar, tapi eh, jangan sampai kalian ngorbanin yang lain gitu deh. Jadi proses ini kalian dalam proses gitu. Jadi jangan sampai keluar keluar track gitu. Oke, wah luar biasa nih teman-teman, saya sampai terhanyut oleh ini ya semangatnya Kak Eko ya gitu ya. Jadi teman-teman semua ini sudah ada contoh-contohnya gitu, sudah ada yang berjuang lebih dulu. Jadi teman-teman nih sekarang tinggal mengikuti jejak-jejak yang berhasil gitu ya. Tadi kalau Kak Eko infokan ya kalian mau mencontoh siapa gitu ya, mau berhasil atau yang gagal gitu kan. Nah itu pilihan dari teman-teman semua. Oke, Kak Eko terima kasih banyak. Sehat selalu, Terima kasih Kak. sukses, semakin sukses gitu ya. Dilancarkan juga nanti anerkenungnya. Karena Amin, amin, amin. kayaknya Ya, setelah Hmm, untuk anak-kenung yang ditakutkan itu cuma bahasa. Kalau tindakan mungkin kita ngerti sama orang Indonesia itu pinter-pinter kok perawatnya. ya secara skill sama ya gitu ya. Hmm. Oke, terima kasih banyak Kak Eko. Kita apresiasi semua ya untuk Kak Eko, sehat-sehat selalu. Sehat juga keluarga yang ada di Indonesia gitu ya. Mungkin nanti kan dapat Amin. cuti bisa pulang ke Indonesia gitu ya. Atau mungkin Iya Kak. bahkan mau bawa keluarga. Ada rencana bawa keluarga, Kak Eko? Iya, itu udah dalam rencana Kak. Wah, Bawa keren. keluarga kemari. Oke, oke itu jadi salah satu penyemangat juga ya teman-teman kita nanti saat apa melalui pelatihan ini. Oke, terima kasih banyak Kak Eko. Sampai ketemu lagi, jangan bosan-bosan untuk sharing ke teman-teman yang ada di Indonesia gitu yang saat ini sedang berjuang. Terima kasih banyak. Selamat sore waktu Indonesia, selamat pagi atau siang Iya. sekarang sudah di Jerman. Selamat istirahat Iya, Kak Eko. selamat berbuka juga Kak. Terima kasih banyak Kak Eko. Kita menunggu buka nih makanya kita ngabuburit. Nah, Iya. ini sangat inspiratif gitu ya, teman-teman. Nah, kita next akan lakukan lagi dengan Kak Eko. Semoga Kak Eko masih meluangkan waktu untuk kita semua. Amin. Oke, terima kasih Ya. Kak Eko. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Cecil atau Kak Royan untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Di sini banyak pertanyaan yang belum dijawab, tapi ini lebih ke teknis, teman-teman. Wah, ini udah say hi semua nih ke Kak Eko gitu ya, fans-fansnya Kak Eko nih yang ada di LPK ya. Oke, nah silahkan Kak Cecil atau Kak Royan.
Baik, selamat sore teman-teman. Terima kasih Kak Putri, terima kasih Kak Eko atas apa ya, sudah mengadakan acara yang sangat semeriah ini ya untuk teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita akan masuk ke sesi breakout room, di mana saya akan mulai membagikan teman-teman ke dalam breakout room yang sudah standby tim Binawan gitu ya. Di sana teman-teman bisa konsultasi, teman-teman bisa tanya jawab, apapun yang mungkin tadi belum ditanyakan di sesi Q&A. Oke, teknisnya nanti akan ada undangan notifikasi ke pop up gitu ya di teman-teman. Bisa langsung diterima saja dan akan secara otomatis membedakan teman-teman dari room utama ke dalam breakout room. Oke, mohon ditunggu teman-teman untuk undangannya. Dan nanti kalau misalnya ada dari teman-teman yang belum mendapatkan undangan bisa langsung raise hand atau komen ya. Mohon di Ayo, ayo. Tuh, dua, ayo. Satu. Oke, kalau itu ya. Selamat sore teman-teman. Ini kami sudah memberikan undangan ke breakout room masing-masing, namun ada beberapa yang belum menerima undangan ya. Oke, kalau teman-teman misalnya merasa belum mendapatkan undangan, silakan bisa raise hand lagi ya. Nanti saya akan undang dari awal. Terima kasih.
Halo, selamat sore. Ini teman-teman, Kak Herlina, Kamia, Kak Rahma, lalu Kak Yuski udah dapat undangannya atau belum ya? Kak Indriani sudah dapat undangan atau belum, Kak?